Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita masuk ke praktikum yang ketiga ya, yaitu penggunaan gerbang NAND dan juga gerbang logika NOR. Nah, jadi untuk gerbang logika NAND ini yang digunakan adalah IC 7400. Nah, sedangkan untuk yang NOR ini pakai 7402. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu gerbang logika NAND dan apa itu gerbang logika NOR. Nah, gerbang logika NAND itu terdiri dari dua kata ya, yaitu N dan N. Nah, N yang di sini yang dimaksud adalah not. Nah, N-nya itu tetap N. Nah, jadi gerbang logika ini merupakan gabungan dari dua gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT dan N. Nah, karakteristik dari gerbang logika NAND ini yaitu adalah gerbangnya sangat mirip dengan gerbang logika N, cuman ada tambahan lingkaran di sini. Nah, lingkaran di sini maksudnya ya adalah not. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi NAND itu adalah not N atau kebalikan dari gerbang N. Nah, kita lanjut yang ke NOR. Yang ke NOR ini juga sama, yaitu dia menggunakan N dan OR atau not OR. Jadi bisa dipahami ya, sama atau bukan OR. Nah, jadi ini sama, karakteristiknya itu juga sama, itu ada kayak gininya. Ada lingkaran kecil di akhirnya yang berarti not N. Nah, balik lagi ke yang N, ke yang NAND. Yang NAND yaitu rumusnya adalah not A kali B. Nah, kan kalian masih ingat lah ya, apa itu A kali B. A kali B itu adalah rumus persamaan gerbang logika dari N. Nah, tapi di sini yaitu yang digunakan adalah not. Jadi not A dikali B dikurung A dikali B, atau bisa juga begini, dikurung A dikali B ditutup kurung, terus habis itu ada not di atasnya. Ntar bakal keluar di tugas-tugas. Sama di tugas-tugas kemarin juga harusnya ada. Nah, ini juga sama, yang penggunaan gerbang logika NOR. Penggunaan gerbang logika NOR rumusnya juga sama. Kalau A ditambah B, yaitu kan rumusnya dari gerbang logika OR. Nah, tapi di sini yaitu dia menggunakan not. Nah, jadi masih sama, bisa aja ditulis A ditambah B di garis atas gini. Nah, itu karakteristik dari gerbang logika NOR. Terus kita bahas balik lagi ya ke gerbang logika yang NAND. Nah, jadi semisal gerbang N, nah ketika 0 dan 0 diberikan, nah output dari gerbang logika N itu adalah 0. Nah, 0 di sini masuk sebagai input atau masukan dari gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT dari mana? Dari lingkaran di sini. Nah, ketika ini 0 dan ini ada notnya, nah dia akan keluar 1. Begitu juga di sini juga, ketika kalian kasih 1 dan 0, dia akan keluarnya 0 di gerbang logika N-nya. Nah, output 0-nya ini kan merupakan output dari gerbang logika N. Nah, dia akan masuk lagi sebagai input dari gerbang logika NOT. Nah, maka karena itu dibalik, yaitu dia menjadi 1 di sini. Jadi nilainya justru menjadi 1. Sama halnya misal aku balik lagi di sini, ketika kalian kasih 1 di sini, nah outputnya berapa di sini? Kan pasti 0. Nah, pasti kan 1. Nah, ketika kalian kasih kalian menggunakan gerbang logika NAND, kan ada notnya di sini 1, dia akan keluarnya 0. Justru jadi gerbang logika NAND itu semuanya berkebalikan dari gerbang logika N. Nah, terus kita masuk ke gerbang logika OR. Gerbang logika OR juga sama.
tabel kebenarannya yaitu ketika kalian kasih 0 dan 0 dia malah hidup. Kan harusnya kalau kalian kasih salah satu atau kedua inputnya ada yang bernilai 1, kan justru akan hidup kan gerbang logika ini, gerbang logika OR-nya. Nah, di sini justru yang terjadi adalah kebalikannya. Bisa dilihat kan 1 0 0 0 0. Jadi sekarang kita coba ya praktikin. Ketika kalian kasih gerbang NOR di sini. Nah, ini NOR ya. Ini OR ya. Nah, kalian OR di sini misal 0 dan 0. Nah, di sini tuh ada gerbang NOT-nya karena gerbang logikanya adalah NAND yang dipakai. Sorry, salah. Nah, ini NOR. Nah, karena ada lingkaran di sini jadi ada gerbang NOT-nya. Ini NOT. Nah, ketika 0 0 di sini akan keluarnya 0. Nah, 0 di sini akan menjadi inputan. Nah, 0 di sini akan menjadi inputan. Di sini 0, di sini justru akan keluar 1. Nah, jadi gitu. Begitu juga yang lain. Misal aku kasih di sini 1 sama 0. Keluarannya berapa? Di sini bakal 1, tapi ketika di NOT, nah dia 1 di sini, 1 yang masuk ke inputan gerbang logika NOT di sini. Nah, dia tuh bakal menjadi 0 di keluarannya karena akan dibalik. Jadi gitu. 1 dan 1 juga sama. Mungkin aku di sini aku rubah 1 di sini, keluarnya di sini. Tetap 1 kan? Nah, 1 di sini akan keluarnya 0 karena dibalik sama gerbang logika NOT. Nah, jadi cukup di situ ya. Nah, ini yang digunakan itu adalah IC 7400. Ya, ini adalah gerbang NAND. Untuk gerbang NAND-nya pakai yang ini. Nah, untuk datasheetnya itu sama. Di sini kalian kasih 5 volt. Di sini kalian kasih ground. Top ground. Nah, jadi ini gerbang yang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga, gerbang keempat. Nah, ini masih sama. Nah, tapi yang harus kalian catat di sini. Nah, ini 7402 atau gerbang logika NOR-nya. Nah, di sini gerbang logika NOR-nya itu adalah kebalikannya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan bisa dilihat ya arahnya gerbangnya itu adalah ke kanan kita. Nah, sedangkan gerbang ini yang 7402 atau gerbang logika NOR dia itu ke arah kiri. Nah, jadi di sini ini adalah input 1. Input 1, di sini input 2. Nah, di sini baru outputnya. Nah, jadi gitu. Jadi ini adalah input 1, kaki 2. Nah, ini input kedua, kaki 3. Nah, sedangkan outputnya itu adalah di kaki 1. Nah, kan beda nih sama kalau pakai yang 7400. Di sini adalah input yang pertama, input 1. Nah, di sini adalah input 2. Nah, baru di kaki 3 adalah output. Nah, jadi gitu ya, bisa dipahami lah ya. Ini inputnya kan gerbangnya kan menghadap ke sana semua, ke kanan semua kan, ke kanan. Nah, sedangkan yang sini justru menghadap ke kiri. Nah, jadi hati-hati dalam penggunaan gerbang logika besok karena itu bisa merusak IC. Tapi untuk VCC 5 voltnya di sini masih sama dan di sini groundnya. Jadi gitu. Nah, jadi untuk praktikum yang pertama yaitu percobaan langkah 1 yaitu cuman pakai gerbang logika NAND-nya itu cuman 1. Nah, jadi untuk penyusunannya gini. Ini adalah IC 7400. Jadi ini adalah IC gerbang logika NAND. Nah, pertama kalian harus nentuin VCC-nya. VCC-nya aku pakai yang di atas di sini. Ini adalah VCC yang di atas warna biru itu kabelnya. Terus yang di bawah sini aku kasihkan ke ground. Jadi yang di bawah sini ini groundingnya. Nah, jadi pertama-tama
kaki 14 aku hubungin dulu ke tegangan 5 volt. Aku hubungin dulu. Terus habis itu kaki 7 aku hubungin ke grounding. Di sini. Terus untuk langkah yang pertama yaitu sebelum masuk langkah pertama disusun dulu LED-nya. Nah, untuk LED-nya aku pakai yang kecil, sama aja sih sebenarnya. Di sini. Terus aku kasih resistor. Jadi ini langsung menuju ke groundingnya. Nah, sekarang yang terakhir itu input A dan input B. Terus ini sama di sini. Nah, sesuai tabel yang pertama yaitu adalah 0 dan 0. Jadi aku kasihkan ke grounding di sini. Yang kedua aku juga kasihkan grounding. Nah, di sini hidup ya. Nah, udah. Terus habis itu masuk ke langkah berikutnya yaitu yang B dapat 1. Jadi ini udah aku tuker ya, kaki 2-nya masuk ke 1, tetap hidup. Terus aku pindah lagi, aku tuker kaki 1 dan kaki 2-nya. Kaki 2 masuk ground, kaki 1-nya masuk plus 5 volt. Sorry, belum masuk. Jadi tetap hidup. Nah, terus yang terakhir yaitu 5 volt dan 5 volt. Nah, dia di sini baru mati. Jadi sesuai ya dengan tabel kebenarannya, yaitu yang ini. Yaitu yang ini. Yang ketika 0 dan 0 dia hidup, 0 dan 1 dia hidup, 1 dan 0 dia hidup, dan 1 dan 1 dan saat kedua inputnya 1 dia baru mati. Nah, untuk yang langkah kedua yaitu pakai 2 gerbang logika gerbang logika NAND-nya pakai 2. Nah, untuk yang kedua itu gambarnya seperti ini. Jadi yang dipakai itu ada 2 gerbang ya di sini. Jadi 1, 2 inputnya ada 2 di sini, A dan B. Nah, terus habis itu saat sudah keluar outputnya, nah ini akan dimasukkan ke input A gerbang logika kedua dan input B gerbang logika kedua. Nah, caranya itu juga sama. Nah, ini masih rangkaian yang tadi ya, masih sama, belum kubah-ubah. Di sini kalian kaki 3-nya kalian hubungkan dengan kaki 4. Nah, nih ya udah kan. Nah, terus yang kedua kalian hubungkan kaki 3 dengan kaki 5-nya. Loh, kok dapat 2? Nah, sesuai rangkaiannya masih sama. Sorry. Nah, yang ini yaitu di sini kaki 3 itu masuk ke input A. Kaki 3 di sini, output di sini, ini juga masuk ke input B. Jadi ini dapat 3 kabel. Ini keluarannya masuk ke sini dan ini masuk ke sini. Nah, gitu ya. Harus paham. Nah, sudah kan?
Kalau sudah, yang terakhir yaitu LED-nya. Nah, kaki output dari gerbang logika yang kedua tadi itu kalian hubungin ke LED-nya atau resistornya. Jadi kaki 6 di sini kalian hubungin ke LED-nya. Nah, di sini yaitu pertama aku kasih. Nah, untuk yang pertama itu sama, yaitu pertama kalian kasihkan A dan B-nya itu 0 semua. Nah, di sini dia didapetin mati 0 dan 0. Nah, terus habis itu kalian rubah lagi 1 dan 0. Nah, di sini masih sama yaitu mati. Nah, terus kalian tuker lagi kayak biasa 1 dan 0 lagi, cuman dibalik. Dia mati lagi untuk yang 1 dan 0 dibalik. Terus yang terakhir yaitu 1 dan 1, dia bakal hidup atau tidak. Nah, ketika dia 1 dan 1, dia bakal hidup. Nah, dari sini kalian dapat, aku bocorin sedikit ya. Nah, dari sini kalian dapat bisa tahu kan kalau ini gerbang mirip dengan gerbang apa. Nah, ntar kalian bisa masukin ke analisisnya bahwa ketika aku kasih 0 dan 0 dia mati, ketika 1 dan 0 dia juga mati, ketika 0 dan 1 dia mati, tapi ketika 1 dan 1 atau kedua inputnya sama yaitu 1, maka dia bakal hidup. Nah itu. Jadi kalian analisis ini untuk yang gerbang logika ini mirip dengan atau sama dengan gerbang logika apa karakteristiknya. Nah, kita masuk ya yang gerbang yang gerbang logikanya ada 3 ini. Nah, jadi masih sama dengan datasheet yang ini. Sorry, tepan kabel. Nah, yang ini. Nah, kalau ada soal dengan gerbang logika 3 seperti ini. Nah, ini kan gerbangnya ada 3. Kalian berarti harus menggunakan 3 gerbang. Jadi nggak serta-merta kalian harus menggunakan 3 IC 7400 secara 3 berderet. Nah, jadi aku di sini aku bakal menggunakan 3 gerbang. Sebenarnya bebas saja, tapi yang aku pakai di sini adalah 1, 2 dan 3. Kalian sebenarnya kalau mau pakai 1, 4, 2 gitu juga boleh, atau 1, 3, 2 juga boleh, 1, 4, 3 pun juga nggak masalah. Tapi di sini aku hanya pakai sesuai standar aja ya, biar kabelnya nggak terlalu, biar kalian juga bisa lihat IC-nya agak rapi, biar kalian juga bisa tahu hubungnya kemana aja. Nah, jadi di sini sorry belum kumatikan. Nah, jadi di sini kita bongkar dulu ya. Nggak semua sih, kabel inputnya aja yang dibongkar. Di sini aku bongkar. Ini LED-nya nggak usah, tapi untuk outputnya dibongkar. Jadi bisa kalian tahu bahwa input di sini. Nah, input di sini ini dapat 2. Jadi input A itu masuk ke kaki 1 karena aku pakai gerbang logika yang pertama ya. Jadi input A di sini. Jadi input A di sini itu masuk ke 2 kaki. Anggap aja ini gerbang ke 1 ya, pertama ya. Nah, di gerbang ke 1 dia itu masuk ke 2 kaki. Berarti input A di sini itu adalah kaki 1 dan kaki 2-nya adalah sama atau hubung. Nah, jadi kalian bisa gunakan kalau yang sering dibilang sama cutting itu adalah dikapel atau digabungin antara 2 inputannya. Kalian bisa bentuk kayak gini ya. Sorry. Nah, bisa bentuk kayak gini nih. Kayak gini nih. Kalian hubungin kaki 1 dan kaki 2. Kayak gini. Terus habis itu kalian hubungin lagi kaki 3 dan kaki 4. Kaki 4 dan kaki 5. Jadi yang dipakai di sini adalah aku gerbang logika kedua, yaitu kaki 4 dan kaki 5 kalian hubungin secara bersamaan. Jadi harusnya nanti gini. Nah, ini aku hubungin juga kaki 4 dan kaki 5.
Nah, sama ini juga bakal aku hubungin ke gerbang logika yang ketiga. Jadi output dari gerbang logika 1 yang di sini, anggap aja ini 1, ini 2. Nah, output dari gerbang logika ke 1 aku hubungin ke input gerbang logika ketiga. Terus habis itu output dari gerbang logika kedua aku hubungin ke input gerbang logika ketiga. Jadi di sini kaki 3 di sini, aku hubungin ke jadi kaki 3 di sini aku hubungin ke input gerbang logika 3. Jadi ya misalnya aku hubungin ke kaki 10. Terus kaki 6 karena di sini output aku hubungin ke kaki ke 9. Nah, jadi gitu. Langsung aja praktekin. Mana tadi jumpernya? Jadi kaki 3 hubung ke kaki 10. Kaki 3 di sini ini hubungin ke kaki 10. Nah, terus habis itu aku hubungin lagi ke kaki 6. Tuh susah ya. Aku hubungin kaki 6 ke kaki 9. Sorry, maksudku itu tadi. Nah, di sini karena baru output dari sini aku hubungin ke LED-nya. Nah, terus habis itu di sini baru resistor. Jadi kaki 8 aku hubungin ke LED. Nah, di sini. Nah, terus yang terakhir yaitu adalah inputnya. Nah, inputnya kalian bebas mau kalian kasih di kaki 1 atau kaki 2 sama kaki 3 atau kaki 4 atau kaki 5. Jadi kalian mau ngasih input di sini di kaki 1 atau di kaki 2 itu sama aja karena kan tadi udah dihubungin kan dengan kabel ini. Nah, kan karena kaki 1 dan kaki 2 itu hubung, jadi kalian bebas mau kalian kasih di mana. Jadi prakteknya nah ini aku kasih di kaki 2 juga nggak apa-apa. Terus di sini aku kasih di kaki 4 juga nggak apa-apa, bebas sebenarnya mau kalian kasih di mana, kaki 1 atau kaki 2, kaki 3 atau kaki 4. Tapi jangan dikasihkan di kaki 4 atau kaki 5 ya, maksudnya jangan dikasihkan di output. Nah, pertama sama ya kayak tabel-tabel kebanyakan. Nah, yaitu adalah 0 dan 0 dulu. Nah, jadi kita mulai ya. Yang pertama yaitu adalah 0 dan 0. Nah, di sini dia mati. Terus habis itu aku rubah lagi ke 1 dan 0. Oh, dia hidup. Terus habis itu aku rubah lagi 0 dan 1. Aku balik aja ya. Tuh kurang panjang nih. Gini. Bentar aku ganti dulu deh. Kurang panjang. Nah, di sini adalah satu. Nah, di sini adalah 1 dan 0. Aku balik tadi inputnya. Terus habis itu yang terakhir adalah 1 dan 1. Nah, di sini 1 dan 1 hidup ya. Nah, jadi ini kalian dapat analisis pada. Nah, jadi aku bocorin lagi analisisnya pada gerbang logika ini. Ini karakteristiknya mirip dengan gerbang logika apa?
Jadi saat dikasih 0 dan 0 dia mati, dikasih 0 dan 1 dia hidup, dikasih 1 dan 0 dia hidup juga. Ketika aku kasih 1 dan 1 dia juga hidup. Nah itu ntar kalian bisa masukin ke analisis kalian, ini mirip dengan gerbang logika apa gitu ya. Terus lanjut ke gerbang logika OR. Nah lanjut ke gerbang logika OR, perlu diketahui ya bahwa gerbang logika OR itu adalah beda. Jadi arahnya itu adalah ke kiri, enggak kayak tadi yang gerbang logika NAND, justru dia adalah arahnya ke kanan. Nah jadi pertama-tama lepas dulu, matikan dulu power supply-nya, terus habis itu dicabut semua. Di sini aku cabut. Hati-hati ya untuk pencabutannya karena nanti kakinya bisa patah, dan IC ini juga harganya cukup lumayan. Nah di sini yang mana ya, 0402. Nah di sini sama ya, kalian bisa lihat cekungannya itu ada di kiri ya, ada di sini. Sorry, di sini ya cekungannya. Nah sama kayak datasheet. Nah kaki 1 adalah input dan kaki 2 dan 3-nya adalah kaki 1-nya adalah output, kaki 2 3-nya adalah input. Nah jadi inputnya nanti adalah di sini. Nah jadi kaki 1 di sini ini adalah input nanti. Nah jadi kita rangkai dulu. Yang percobaan pertama yaitu yang seperti ini. Nah jadi yang pertama ini sama ya kayak biasa, yaitu dia pakai satu aja gerbang logikanya. Nah di sini yang aku pakai kaki 1 2 3 aja ya, pakai gerbang yang pertama yang ini biar nggak susah. Nah di sini mari kita rangkai. Pertama adalah kaki 2. Ingat ya teman-teman, kaki 2 bukan kaki 1, karena kaki 1 adalah output. Nah di sini adalah input, di sini juga input. Nah udah kan. Terus habis itu di sini aku outputnya kaki 1 ini aku hubungin ke LED-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Nah kayak gini kurang lebih. Nah jadi kayak biasa ya, aku udah hafal tabel-tabelnya, yaitu 00 01 10 dan 11. Nah itu kalian ingat-ingat aja. Nah di sini yang pertama aku hidupin dulu adalah 0 dan 0. Nah dia bakal hidup nggak? Oh maaf, tegangan sumbernya lupa. Nah ini aku kasih 5 voltnya, aku kasih ke kaki 14. Nah dia di sini bakal hidup. Di sini dia bakal hidup. Terus habis itu aku rubah ke 1 dan 0. Nah dia di sini mati. Terus habis itu aku tuker 0 dan 1. Belum. Nah di sini juga dia juga tetap mati. Aku rubah lagi. Sini. Salah. 1 dan 1. Ini tadi adalah 0 dan 0. Bentar, kurang panjang. Nah ini adalah di sini adalah 1 dan 1. Yang di atas itu adalah plus 5 volt, yang di bawah adalah groundingnya. Nah di sini dia baru mati. Jadi ingat ya teman-teman, ini adalah kaki satunya yang aku lempar ke ini adalah kaki satunya yang aku lempar ke diodanya. Nah jadi adalah di sini adalah kaki input A, di sini adalah input B. Jangan sampai kebalik, ntar bisa rusak IC-nya.
Nah terus habis itu langsung aja percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu hampir sama kayak gini. Di sini pakai 2 gerbang ya, berarti di sini aku pakai gerbang mana, yang ini sama ini, yang gerbang 1 dan gerbang 2. Pokoknya kaki ini adalah 1 2 3 4 5 6 ini aku pakai semua. Jadi di sini adalah pakai kabel ya teman-teman. Matikan dulu. Di sini aku kabel antara inputnya ini aku masukin ke salah satu, bisa kaki, karena ini kaki output, yang kaki berapa tadi, kaki 4 itulah kaki output, jadi aku masukkan ke kaki 5. Nah kaki 5 dan kaki 6 ntar disambungin jadi satu. Sorry ini nggak kelihatan. Nah sini aku masukin. Nah di sini aku onin. Ini adalah posisinya adalah 1 dan 1. Nah terus habis itu aku lupa untuk masukin ke LED-nya. Jadi di sini adalah kaki berapa ini? Kaki 4 ini aku hubungin ke LED. Cari yang panjang dulu. Nah, kaki 4 di sini. Ininya kaki 5. Nah, ini adalah 1 dan 1. Bentar. Kita awal ya dari 0 dan 0. 0 dan 0-nya ini adalah kayak gini. Nah, di sini adalah mati teman-teman. Aku rubah lagi ya jadi 1 dan 0. Nah dia juga tetap hidup, aku rubah 1, aku balik ya, 0 dan 1 jadi 1 dan 0, aku balik. Nah dia tetap hidup. Terus habis itu aku yang terakhir aku kasih 1 dan 1. Sorry ini tuh kurang kenceng ya. Oh sorry, ini adalah 0 dan 0, 1 dan 1 di atas. Nah 1 dan 1 dia hidup. Nah ini tadi mirip kayak gerbang logika apa, harusnya kalian udah tahu lah ya. Ini bisa kalian masukkan ke analisis nanti. Nah terus yang terakhir yaitu masih sama, yaitu yang paling ribet, yaitu pakai gerbang 3 ini ya, yang ini sama. Jadi kalian harus ngerti dulu datasheetnya sebelum kalian pakai gerbang di sini. Nah jadi yang di sini aku bakal pakai 1 gerbang logika 1 di sini, terus habis itu aku pakai yang kedua di sini, terus aku pakai yang di sini. Jadi biar kalian paham kalau di sini itu sebenarnya bisa, atau kalian sini juga bisa. Jadi bebas lah ya dipakai gerbang logika yang mana. Nah jadi di sini aku pakai 1 2 dan 4. Contoh aja sih, cuma nama aja. Mana pulpennya? Jadi aku kasih di sini, ini adalah 1 2 3 4. Nah yang di sini aku kasih ke gerbang logika 4. Jadi ini gerbang logika 3 nggak akan aku pakai. Pertama matikan dulu, terus habis itu mana tadi rangkaiannya, nah di sini kayak yang aku sebutin tadi, bongkar dulu aja. Nah di sini jangan lupa sama yang namanya kabel kayak gini nih tadi, kayak gini. Nah di sini aku hubungin kaki 2 dan kaki 3, karena di sini kan merupakan inputnya kan dijadikan satu kan. Jadi di sini sorry susahnya. Jadi di sini input kaki A di sini. Nah A di sini itu adalah menjadi 2 ya di sini. Nah jadi aku kabelin di sini, berarti kaki 2 dan 3 hubung jadi 1. Nah, ini yang pertama. Susahnya. Terus habis itu aku hubungin lagi gerbang yang kedua, yaitu berarti kaki berapa ini, kaki 5 dan 6 jadi 1.
Jangan pakai ini deh, pakai ini aja yang pendek. Nah ini udah aku gabungin. Terus habis gitu yang dihubungin lagi yaitu aku hubungin kaki 1 dan bentar, di sini berapa? Kaki 12. Kaki 1 dan kaki 12 mana sih? Ini ya, ini 12. Terus aku hubungin kaki 4 dan kaki 11 di sini. Mana sih? Oh, kaki 12 di sini. Ya, terus habis itu aku hubungin lagi kaki 10, kaki 11 dengan kaki 4. Kaki 4 itu di sini. Nah, udah kan? Nah, terus habis itu output dari kaki 4 adalah kaki 13. Nah, jadi di sini baru kalian hubungin ke LED. LED-nya di sini, hubungin di sini. Terus habis itu baru kalian kasih ketegangan 5 volt kaki 14-nya. Nah, kaki 14 ini wajib ya. Kalian kasihkan ke 14 volt. Udah kan? Kelihatan nggak ya? Nah, biasanya nanti kalian itu pas praktikum biasanya banyak yang nggak hidup di pas banyak-banyak jumper kayak gini. Nah, jadi kalian bisa cek kabelnya satu-satu di sini nancep apa enggak, nempel apa enggak gitu ya. Terus aku hidupin. Nah, langsung aku hidupin di sini. Sorry, belum aku kasih input. Jadi ini kalian bebas di kaki 3 atau kaki 2 kalian kasih input. Terus habis itu di kaki berapa ini? Kaki 5 atau 6 kalian kasih input. 5 atau 6 di sini. Nah, pertama dikasih dulu 0 dan 0. Nah, dia di sini mati. Ini udah kenceng kok. Nah, di sini mati. Terus habis itu dipindah 1 dan 0. 1 dan 0. Di sini juga tetap mati. Terus habis itu aku pindah lagi, aku tuker 0 dan 1. Ya, dia juga tetap mati ya. Terus habis itu aku pindah lagi. 1 dan 1. Berarti ini benar di sini. Nah, ini benar di sini. Nah, dia di sini hidup. Nah, jadi ketika aku ulangi ya. Jadi ketika aku kasih 0 dan 0 dia mati, aku kasih 0 dan 1 dia hidup, aku kasih 1 dan 0 dia juga ulangi. Ketika aku kasih 0 dan 0 dia mati, ketika kasih 0 dan 1 dia mati juga, ketika 1 dan 0 dia mati juga, dan ketika aku kasih berapa nih, 1 dan 1 dia hidup. Nah, ini kalian bisa masukin ke analisis gerbang logika yang ini itu mirip gerbang logika apa. Nah, jadi kalian harusnya tahu lah ya. Jadi kalian banding-bandingin sama praktikum sebelumnya. Kalau misal gerbang logika ini adalah mirip dengan gerbang logika apa. Jadi semisal kalian tidak punya gerbang logika misalnya N, kalian bisa menggabungkan beberapa gerbang lainnya dan membentuk satu gerbang yang karakteristiknya sama dengan gerbang N. Nah, jadi gitu dulu. Mungkin sekian untuk videonya.